untuk kita semua, salam sehat dan saya berharap untuk jemaat Tuhan yang berada di rumah dan beribadah di rumah, kita boleh menjaga kesehatan kita dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Puji syukur kita panjat kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat dan kita boleh siap-siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Kita boleh mengangkat pujian kita, Gita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Musik pemuji Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan kita yang mau lahir ke dunia, karena Tuhan adalah Kristus dan menjadi juru selamat kita. Kita boleh kenal Tuhan lagi lebih dalam. Kita boleh angkat lagu ini sekali lagi, katakan yang di sorga disembah. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita boleh genapi lagu kita tadi bahwa lagu ini mengatakan bahwa firman Allah yang kekal dalam anaknya Tuhan yang akan lahir ke dunia. Kita boleh angkat lagu kita yang kedua, Mulia Sembah Raja Mulia, karena kita akan mengangkat pujian kita angkat hormat kita, angkat pujian kita untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa di atas bumi dan dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari katakan Mulia Sembah Raja Mulia.
Sama-sama kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah bangkit, dibangkitkan jadi Raja. Shalom saudara terkasih jemaat Tuhan. Terpuji Tuhan yang tetap menyatakan kasih setianya yang hebat bagi kita sampai saat ini. Selamat datang di ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Jemaat Tuhan yang terkasih, melewati hari-hari dengan adaptasi kebiasaan baru COVID-19, ini tentu meninggalkan banyak kesan yang luar biasa bagi kita semua. Kita percaya Tuhan tidak pernah melupakan kita. Minggu Advent keempat ini menegaskan kepada kita Tuhan menyertai kita. Saudara terkasih, sebelum memasuki ibadah ini, marilah kita simak beberapa penekanan pada warta jemaat kita minggu ini. Ibadah kita di minggu ini dilayani oleh hambanya Pendeta Jenny Berukaro sekali dan Pertua Diaken Sektor Jerusalem. Majelis Runggun Gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Mohon kiranya dikoreksi, mungkin ada kesalahan di dalam penulisan nominal maupun nama. Segera kami tunggu informasi di ruang konsistori. Berita koinonia. Baptisan anak kecil akan dilaksanakan pada hari Minggu, pada minggu ini atas nama anak kita Austin Leon Pranginangin, anak Turang Seninata Jonis Wahyudin Pranginangin, Ibu Angel Puspasari Berus Sembiring. Kebaktian pemberkatan pernikahan saudara kita yang bernama Rizky Kurniawan Sembiring Milala dan Kiki Angela Brutarigan Girsang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 di GBKP Runggun Tanjung Selamat Medan. Kebaktian pemberkatan pernikahan saudara terkasih kita yang bernama Esti Martaulina Bruginting dan Wilson Lubis akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 di GBKP Runggun Pasar Baru Munte Medan. Jadwal kebaktian Minggu GBKP Cengkareng secara virtual live streaming di bulan Desember 2020 dan Januari 2021 sebagai berikut. 24 Desember 2020 atau di malam Natal
akan dilaksanakan secara live streaming di GBKP Cengkareng mulai pukul 19.30. 25 Desember 2020 ibadah Natal, kita akan bergabung dengan link virtual Modraman GBKP Setiabudi Medan jam 9 WIB. 27 Desember 2020 ibadah Minggu, kita akan bergabung dengan link virtual GBKP Batu Aji Batam pukul 9 WIB. Tanggal 31 Desember 2020 tutup tahun, kita akan bergabung dengan virtual Klasis Jakban GBKP Ciledug. 1 Januari ibadah tahun baru, kita bergabung dengan Klasis Jakarta Banten GBKP Karawaci. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBKP Cengkareng yang berulang tahun di minggu ini. Juga ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati di dalam pertambahan usia, ditambahkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Advent yang keempat. Pada minggu ini kita diingatkan untuk bersiap menanti kedatangan Raja yang agung yang telah berjanji membawa kita memasuki kerajaannya yang kekal. Pada minggu ini juga kita dihimbau agar dapat lebih berpengharapan kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Dalam hal ini Tuhan memanggil kita untuk tetap hidup sebagai anak-anak kerajaan surga yang telah diselamatkan Tuhan, yang nyata melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seluruhnya. Jemaat kami undang berdiri, mari kita bernyanyi Kitab Denden nomor 140, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hosiana enam re
Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, cita, kasih, dan iman percaya kepada kita. Amin. Kami persilakan duduk. Pujian bagi kemuliaan ini dibacakan secara responsoria. Tuhan Allah lah yang empunya kehidupan baik di dunia dan di sorga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkaulah yang empunya kehidupan. Tuhanlah pengharapan yang menjadi jaminan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menjamin keselamatan kami. Janji Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, janji-Mu membawa ketenangan di dalam hati kami. Kitab Pendenden nomor
sesaatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengizinkan kami untuk menikmati kebaikan Tuhan, bahkan mengizinkan kami untuk menjalani masa-masa penantian akan kedatangan Kristus di minggu Advent ini. Kami bersyukur kami sudah boleh memasuki minggu Advent yang keempat. Kami sudah menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Roh Kudus, mari urapi setiap kami, agar kami boleh mengalami lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, sehingga mampu menyuarakan isi hati Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu yang tak terbatas itu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap menyambutnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GBKP Runggun Cengkareng, dan seluruh jemaat GBKP dimanapun kita berada yang beribadah di rumah kita masing-masing, puji Tuhan kita boleh memasuki minggu Advent yang keempat ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di minggu Advent yang keempat ini terambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dan izinkan saya membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud
Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, Mejuah-juah, Manbanta Kerina. Tetap ada sukacita. Walau kita masih di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, walau pandemi ini belum berakhir, tapi demikian juga penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah akan berakhir menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teks firman Tuhan yang bersama-sama kita renungkan di Minggu Advent yang keempat ini adalah kisah tentang bagaimana Daud sampai kepada puncak kejayaannya sebagai orang nomor satu di Israel, sebagai raja yang memimpin umat Tuhan. Dan bagaimana Daud bisa menikmati kenyamanan sebagai raja kedua di Israel dan sudah hidup settle, dia sudah berdiam di istananya yang terbuat dari kayu aras yang langsung diimpor dari Tirus, dikirim oleh Raja Tirus. Dia membangun istana yang megah dari kayu yang datang dari negeri-negeri yang memberikan persembahannya bagi Raja Daud yang saat itu memang dalam masa jayanya. Tapi itulah Daud yang menganggap bahwa kondisi
kondisi dan keadaannya saat itu semua karena kebaikan Tuhan. Dia mengingat bagaimana perjalanan Daud menjadi orang nomor 1 di Israel, menjadi raja kedua di Israel. Ini bukan dengan perjuangan dan perjalanan yang mulus, bukan serta-merta, tapi dia harus melewati jalan yang terjal. Mulai ketika dia dinobatkan, diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dia menjadi buronan, dia harus melarikan diri, bahkan ke gua-gua bersembunyi. Dia harus mengalahkan banyak musuh-musuhnya yang berupaya untuk membunuhnya. Dan perjuangan itu dia bisa lewati sampai saatnya perikop ini menunjukkan bahwa dia sudah diam di istananya dengan nyaman. Bahkan firman Tuhan tadi jelas katakan bahwa aman dari segala musuh-musuh yang ada di sekelilingnya karena Tuhan yang menjaga dan memelihara dia. Dan akhirnya dia merenung, ya, kenapa aku harus enak tinggal di istanaku yang megah dari kayu aras, sementara Allah tabutnya harus tinggal di dalam tenda dan kemah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menggambarkan siapa Daud. Ini menggambarkan karakter Daud yang tidak lupa kacang akan kulitnya. Ini menunjukkan Raja Daud adalah raja yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Raja Daud bukan raja yang mau enak sendiri dan senang sendiri. Kan ada banyak orang yang ketika sudah enak dia lupa semuanya. Ya. Bahkan melupakan jasa-jasa orang yang membuat dia bisa sukses dan seberhasil itu. Tapi Raja Daud, sekalipun dia sudah nyaman, sekalipun dia sudah enak, tapi dia justru tidak bisa menikmati kalau Allah sendiri, tabut Allah masih diam di dalam kemah, diam di dalam tenda. Betapa tak tahu dirinya aku sebagai raja, kata Daud. Dan karenanya terlintas dalam benaknya, aku harus membangun rumah Allah. Aku harus membangun bait Allah. Dan itu dia nyatakan kepada Nabi Nathan sebagai hamba Tuhan. Dan apa kata Nathan pada ayat yang ketiga tadi? Baik, lakukanlah sebagaimana yang engkau mau lakukan. Tuhan menyertai. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari teks ini ada yang menarik. Apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan tidak menyetujui rencana Daud. Bayangkan, rencana yang baik, rencana yang mulia, yang didasari dengan motivasi, tidak bisa menikmati kenyamanan karena Allah justru tidak nyaman. Ini motivasinya kan sungguh baik. Motivasi Daud membangun bait Allah bukan cari muka, ya, bukan menjilat, tapi justru karena dia merasa tidak enak, dia bisa hidup nyaman di istananya yang megah, sementara tabut Allah sebagai gambaran akan kehadiran Allah justru harus berdiam di dalam kemah dan tenda. Ya. Dan apa yang dikatakan Allah melalui Yesaya? Katakan kepada hambaku Daud bahwa aku menyertainya, aku memberkatinya, aku menentukan baginya umatku Israel. Tapi aku menetapkan keturunannya untuk mendirikan rumah bagiku. Apa yang bisa kita redungkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan sekaligus juga dicintai dan dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa setiap keinginan kita bisa dikabulkan. Daud seorang yang luar biasa, yang begitu rendah hati, yang selalu mengabdi kepada Tuhan. Dan apa yang dia rencanakan dalam benaknya adalah untuk melakukan
melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ternyata dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang baik kepada Tuhan, tidak selalu apa yang kita pikirkan baik, bagi Tuhan baik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mengizinkan, bahkan Tuhan menolak rencana dan niat baik Daud. Ya, ini hal yang menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ya, jangan pernah protes dan berkata, apa sih yang tidak kulakukan baik untuk Tuhan? Kenapa doaku tidak didengar? Ya, dekat, mengasihi Tuhan bukan berarti bahwa semua yang kita inginkan Tuhan akan perkenankan. Ya. Dan dari teks ini kita melihat bahwa sekalipun Allah menolak rencana Daud, sekalipun Allah tidak mengizinkan apa yang direncanakan oleh Daud, tapi pada bagian yang selanjutnya ketika kita baca perikop ini, Daud tidak ngambek, Daud tidak putus asa, Daud tidak marah, Daud tidak mengandalkan kekuasaannya. Karena ada banyak pemimpin-pemimpin besar yang ketika keinginannya tidak bisa diwujud nyatakan, dia memaksakan kehendak. Ya. Ada kan pemimpin begitu. Ya. Sekarang ini pun ada pemimpin begitu ya, memaksakan kehendak. Gitu ya. Harus. Ya. Kalau tidak, dia protes keras. Ada pemimpin yang demikian. Tapi hari ini kita belajar dari tokoh Daud. Seorang raja yang rendah hati. Sekalipun keinginannya tidak diizinkan, ditolak mentah-mentah oleh Allah. Pada bagian selanjutnya, dia masuk ke kamarnya. Dia berdoa kepada Tuhan dan menerima apa yang Tuhan rancangkan atasnya. Karena ternyata Allah merancangkan yang lebih besar dan lebih dahsyat bagi Daud dan keturunannya. Rancangan kita, sebaik apapun, belum tentu lebih baik dan lebih mulia dari apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi hidup kita. Dan karenanya jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun ada berada, yang mengikuti ibadah live streaming ini, ingat baik-baik dan catat baik-baik. Sekalipun kehendakmu, keinginanmu belum Tuhan izinkan, percayalah sebagaimana firman Tuhan hari ini. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi saudara dan hidup saudara. Amin. Dan apa pesan dari firman Tuhan yang hari ini kita renungkan dalam minggu Advent yang keempat ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent yang keempat ini masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita diajak, saudara dan saya diajak, yang pertama, mari hitung berkat Tuhan, mari hitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Daud begitu bersyukur dan terus bersyukur, menghitung berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi kehidupannya. Dan karenanya hari ini firman Tuhan, saya juga mengajak setiap kita juga untuk menghitung. Mari hitung berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sudah 10 bulan kita menjalani masa pandemi ini. Ada orang berkata, saya selama 10 bulan ini pendeta gak keluar-keluar rumah. Bersyukurlah, Tuhan masih memelihara kita. Sekalipun ruang gerak kita sangat terbatas, tapi praise the Lord, puji Tuhan, Tuhan masih menjaga kita dari ancaman COVID-19. Amin. Ini kan musuh yang tak kelihatan, kecil, tapi karena tidak kelihatan kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sampai 10 bulan ini
masih menjaga dan memelihara kita. Walau sebagian orang juga harus merasakan duka cita dan kehilangan saudara terkasih, sanak keluarga dan sebagainya. Tapi mari tetap lihatlah kebaikan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi, sekalipun yang terjadi tidak seperti yang kuharapkan, sekalipun Daud tadi keinginannya tidak dipenuhi dan diizinkan Tuhan, kita juga mungkin ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi sampai akhir tahun ini. Tapi sebagaimana firman Tuhan, percayalah bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik. Kehendak Tuhan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita bayangkan dan sanggup kita pikirkan. Dan mari mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Jadi mestinya kita bersyukur kita masih bisa berdiri saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersyukurlah, hitung berkat Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga kita menyongsong akhir tahun ini juga dengan limpah syukur dan sukacita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tanda mensyukuri berkat Tuhan. Kalau Daud tadi dengan membangun bait Allah, maka mari bangun bait Allah lebih baik dari yang sebelumnya. Yang saya maksudkan bukan gedung gereja. Engkau, saudara-saudaraku, setiap kita, saudara dan saya adalah bait Allah. Mari perbaiki bait Allah ini. Mari perbaiki setiap hidup kita sebagai tanda kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Perbaiki bait Allah-Mu. Perbaiki hidup kita. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Yang kurang berdoa selama ini, pandemi mengajar kita tunduk di bawah kuasa Tuhan. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan hidup kita saat ini dan seterusnya. Semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Kekuatan kita bukan harta benda, bukan pada gedung yang mewah kekuatan sebuah gereja, tapi kekuatan setiap kita adalah pada persekutuan kita dengan Tuhan. Mari bangun bait Allah kita, hidup kita, supaya semakin hari bisa hidup atas perkenanan Tuhan. Dan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar utamakan kehendak Tuhan dibandingkan dengan kehendak kita. Daud tidak membanggakan kuasa yang ada padanya, kekayaan dan jabatan yang ada padanya. Sekalipun dia seorang raja, dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia menghormati Nabi Natan. Ini Nabi Natan kan resikonya besar ini, menyampaikan firman Tuhan yang menolak keinginan Daud. Ya. Dan itulah fungsi hamba Tuhan. Berani menyampaikan kebenaran sekalipun itu tidak menyenangkan. Ya. Nabi Natan, bagaimana dia melakukan fungsinya. Ketika dia menegur Daud dalam dosanya dan kesalahannya pun dia berkata, engkaulah itu. Ya. Dan kalau pada saat sebelumnya Natan berkata kepada Daud, baik lakukanlah seperti yang kau kehendaki karena Tuhan menyertaimu. Tapi Tuhan bilang, ya, katakan kepadanya, bukan dia akan membangun, anaknya. Ya. Dan Natan kembali disuruh harus meralat ucapannya. Itu resiko hamba Tuhan, berani terus menyuarakan suara kenabian sekalipun tidak menyenangkan. Dan bagaimana kita belajar dari Daud yang mau menerima juga apa yang disampaikan
oleh hamba Tuhan. Ini raja yang menghargai pemimpin umat, raja yang menghargai pemimpin agama. Dan yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, Tuhan menolak keinginan Daud, tapi pada saat yang sama Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada Daud. Jadi penolakan dari Tuhan sekaligus juga dalam waktu yang bersamaan Tuhan menyampaikan berkat. Ya. Pada ayat yang 9, apa berkat Tuhan? Aku Engkau dan aku membuat besar namamu seperti nama-nama orang besar yang ada di bumi. Dan pada ayat yang ke-16, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan dan berkat Tuhan ini bisa Tuhan nyatakan pada saat yang bersamaan. Dan inilah bukti kasih Allah yang adil. Allah menyatakan kasih bukan melulu memberikan apa yang kita mau. Kasih Allah tidak selalu dalam cara memberikan berkat, tidak melulu melalui hal-hal yang manis. Tapi kasih Allah juga bisa melalui penolakan, bisa mengizinkan kegagalan, bisa dalam bentuk hukuman. Karena itu kata firman Tuhan tadi, ketika dia melakukan dosa, aku akan menghukumnya, tapi aku akan memberkatinya. Keturunannya, bahkan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan tema kita di Minggu Advent yang keempat ini, Tuhan besertamu. Ini sebuah tema yang sangat menyejukkan. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Siapa yang tahu apa yang terjadi esok hari? Semua kita tidak tahu. Siapa yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir? Semua kita belum tahu dan belum bisa memastikannya. Pemerintah juga belum tahu. Ya. Walau vaksin sudah datang, tapi kita belum tahu ini kapan akan tuntas. Sekalipun kita belum mengerti, belum pasti, semua hal belum kita pahami. Tapi tema kita hari ini memberikan sebuah jaminan yang menyejukkan. Firman Tuhan, Tuhan menyertaimu, Tuhan besertamu. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, bukan berarti semua keinginan kita terpenuhi. Catat baik-baik. Jangan protes, jangan marah ketika keinginanmu belum terpenuhi. Ya. Jangan ngambek, karena ada banyak orang yang ngambek. Ya. Mundur, ya. Melayani. Ya. Ada orang yang gak dapat jodoh, mundur melayani. Kan begitu ya. Ada orang yang keinginannya gak terkabul, mundur melayani. Aku off dulu dan sebagainya. Ya. Hari ini ternyata dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga bisa menolak keinginan kita. Tapi di balik penolakannya tetap ada janji berkat. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Hari ini juga akan dilakukan baptis bagi anak terkasih kita yang masih kecil, Leon Perangin-angin. Yang kiranya janji firman Tuhan juga berlaku atas orang tua. Tuhan besertamu, memampukan engkau untuk mendidik anak yang Tuhan percayakan kepadamu. Menjadi anak yang luar biasa. Anak yang mengenal Tuhan. Anak yang menyembah Tuhan. Anak yang tahu siapa Allah orang tuanya. Dan anak yang satu saat akan mampu mengikrarkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Karenanya tetap semangat, tetap bersuka cita, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita, dan sebagaimana tema kita, Tuhan besertamu dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengajar kami akan banyak hal. Belajar dari tokoh Daud yang begitu rendah hati. Kami belajar untuk memahami bahwa dekat dengan Tuhan tidak berarti semua keinginan kami dikabulkan dan dipenuhi. Mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan bukan berarti kami dapat memaksakan kehendak kami. Tapi kami belajar melalui kebenaran firman-Mu bahwa yang utama dalam hidup kami adalah seturut kehendak Tuhan. Karena sebaik apapun rancangan kami, jauh lebih baik rancangan Tuhan, jauh lebih besar rancangan Tuhan bagi hidup kami. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu untuk menghitung berkat Tuhan, menghitung kasih setia Tuhan, sebagaimana Daud. Dan di minggu-minggu penantian ini, menyambut dan menyongsong kelahiran Kristus, terlebih menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanda kami mensyukuri kebaikan, menghitung berkat Tuhan, kami harus membangun bait Allah lebih baik. Diri kami yang adalah bait Allah, gereja-gereja kecil, kami harus bangun relasi kami lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus kiranya teruslah bekerja memateraikan firman-Mu di setiap hati kami agar tumbuh subur, berbuah, menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh umat percaya. Masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun.
Mari kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Engkau Allah yang baik, bahkan sungguh baik, yang terus memberkati kami dalam kehidupan kami. Nyata kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dan satu bagian dari berkat-Mu kami bawa dan kami persembahkan ke hadapan-Mu. Mari ya Tuhan, sucikan, kuduskan, berkati persembahan kami, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau menaikkan syafaat kami pada kesempatan kali ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan berkati dalam seluruh pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang diselenggarakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Pendeta kami, Pendeta Dewi dan keluarga, juga segenap pertua diaken emeritus, juga pengurus-pengurus kategorial dan pengurus-pengurus PJJ. Tuhan berkati dalam pelayanan mereka masing-masing. Sekalipun ruang gerak kami terbatas sungguh saat ini, tapi kiranya seluruh jemaat-Mu terlayani. Tidak ada jemaat yang tak terlayani. Dan mampukan seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini sungguh dipakai secara luar biasa untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Sehingga jemaat-Mu saat ini di rumah masing-masing pun merasa bahwa Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau hadir memelihara mereka. Berkati para jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga dan rumah tangga, pekerjaan mereka. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada yang berjuang dan bergumul dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan ekonomi. Tapi sebagaimana janji firman Tuhan hari ini, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami, dan kami akan sanggup melewati kehidupan sulit saat ini karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan sakit penyakit, kelemahan fisik karena penderitaan sakit penyakit. Kami berdoa bagi hamba-Mu, pertua emeritus kami, Bapak Charles dan Nora emeritus Nande Charles. Tuhan Engkau melihat kondisi dan keberadaannya. Mari urapi hamba-Mu ini bersama dengan Nora. Berikan kekuatan iman dan pengharapan. Mereka sanggup melewati situasi dan kondisi ini. Karena tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang menjamah. Tangan Tuhan yang mengangkat seluruh sakit penyakitnya. Dan dalam pengharapan kami di dalam nama Yesus, pertua kami dan Nora boleh mengalami pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Suranta Surbakti yang berada dalam pemulihan stroke. Kami berdoa bagi naras kami Bapak Ripel Ginting, juga dalam proses pemulihan kesehatan dan menjalani cuci darah. Kami berdoa bagi anak terkasih kami Dharma Sembiring, juga dalam proses pemulihan kesehatan pasca kecelakaan yang dia alami. Tuhan, satu persatu, Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu ini. Topangan dan kuat kuasa yang daripada Tuhan kiranya menghiburkan mereka dan menguatkan mereka. Dan pada waktunya kami akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Pemulihan yang sempurna terjadi atas saudara-saudara kami ini. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa bekerja secara sempurna. Di dalam nama Yesus, kiranya saudara-saudara kami ini mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi rencana pemberkatan pernikahan kudus, bagi kedua anak-Mu, Rizky Kurniawan Sembiring dan Kiki Angela Berutarigan, yang akan dilaksanakan pemberkatan pada tanggal 27 Desember di GBKP Runggun Tanjung Selamat Medan, dan pelaksanaan kerja adat
pesta adat pada tanggal 28 Desember 2020. Juga kami berdoa bagi kedua anakmu Esti Marta Beruginting dan Wilson Lubis yang akan menerima pemberkatan pernikahan kudus pada tanggal 28 Desember 2020 di GBKP Pasar Baru Munte. Rencana anak-anakmu ini kiranya atas perkenanan Tuhan boleh terselenggara dengan baik, pelaksanaan pemberkatan pernikahan dan juga pesta adatnya boleh berjalan karena campur tangan Tuhan dan membawa sukacita tidak hanya bagi kedua pasang mempelai, tapi juga membawa sukacita bagi orang tua, bagi segenap keluarga besar. Saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di GBKP Runggun Cengkareng ini. Mari Tuhan berkati ibadah Natal, juga semua rencana-rencana kegiatan pada minggu ke depan. Tuhan juga campur tangan atasnya sehingga semua proses pelayanan dan ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gerejamu di tempat ini dapat terselenggara dengan baik. Kami berdoa bagi tim multimedia yang bekerja keras dalam mempersiapkan ibadah. Kiranya Tuhan terus berkati anak-anakmu yang melayani di tim multimedia ini sehingga dapat mempersembahkan yang terbaik bagi proses ibadah live streaming dan semua ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gerejamu di tempat ini. Kami berdoa juga mengucap syukur bagi anak-anakmu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah kami Minggu Advent hari ini. Tuhan berkati pemusik, Tuhan berkati song leader, Tuhan berkati setiap kami yang sudah ikut ambil bagian. Kiranya pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan dan pelayanan yang menjadi berkat bagi setiap kami yang melayanimu. Negara dan bangsa kami, para pemimpin kami, mari curahkan urapan-Mu ya Tuhan atas Bapak Presiden kami Joko Widodo, juga Bapak Wakil Presiden dan segenap kabinetnya. Tuhan, topangan Tuhan yang luar biasa, memampukan dan memberi hikmat bagi para pemimpin kami, terlebih khusus Bapak Presiden kami, sehingga mampu Tuhan mengendalikan, memimpin, dan mengatur negeri kami ini ke arah yang semakin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Inilah harapan, doa syukur, dan seluruh permohonan kami. Ampunkan kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-anak-Mu. Dengar sambut doa kami, karena kami datang hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan pengharapan hidup kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anak kita yang masih kecil. Kedua orang tua yang mengantar anak terkasih kami undang untuk hadir ke depan. Saat ini saya akan membacakan liturgi lakon Peridin Sibadia, man anak-anak di tengah-tengah gereja Anda. Man bandu Bapa Nande sinaruhken anak dukubas Peridin Sibadia enda, arpalasken kata dibata isingetken maka dosa nggong kenai kerina manusia, ibas dunienda arah sekalak manusia. Jana dosana ema ba kematen. Arkiteken se kematen go ngelangketi krina manusia sebab tetap kalak enggor dosa. Tapi arah Peridin Sibadia kita iatankan mulihi ersada ras dibata. Sebab arah Peridine kita itanamkan ras Kristus, galah kekeken Kristus kita ipegeluh mulihi,
ibas kegeluhan simbaru. Peridine tanda perkuah hati di bata, penang tangan hidur kematen, dengan idur si iblis nari. Peridin si badia bekas perseruhan di bata, jadi tanda bengket kubas perpulungan kala Kristen. Man anak-anak si kitik dengape, ia tanken ngaloken tanda peridine, sebab man bana pe esah padan di bata. Arah peridinenda Tuhan mereken kesah nasibadi yaman anakta, guna nampati yai bas kegeluhena, cana harkiteken se maka kamu orang tua, rutang ngep anak ndu, kubas pengajaran agama, siaturkan gereja. Maka kusungkun kam, ilebe-lebe di bata, dengan di tengah-tengah perpulungan enda, si pemena. Tek ngekaman di bata si sada, Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia, si peduakan. Tek ngekam, maka anak ndu pe, esah padan perkuah hati di bata, arah Tuhan Yesus Kristus, si petelukan. Erpadan kamalu penampat di bata, ngep anak ndu alu tutus, ngiahken ras naruh kenia, kubas pengajaran karena kata di bata, gelah itandaina Tuhan Yesus Kristus, adi tuhu bagi atendu, nindulah tuhu bagi ateku. O Austinus Leon Perangin-angin, kupridikan kam, kubas gelar Bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah sibadia Amin. Perpulungan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur anak terkasih kita sudah menerima tanda baptisan kudus, dan sebagai ungkapan syukur mari kita bawa di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Engkau Allah yang mengasihi semua kami. Engkau Allah yang mengajar kami untuk menyatakan kebaikan-Mu juga kepada anak-anak kami. Dan saat ini Tuhan, kedua orang tua telah membawa anak mereka, anak terkasih yang Tuhan percayakan dalam kehidupan keluarga, untuk menerima tanda baptisan kudus, disahkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan ikut dalam kematian serta kebangkitan Kristus. Mari Tuhan berkati kedua orang tua agar mampu mendidik membesarkan anak terkasih Austinus Leon Perangin-angin, agar dapat bertumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang membawa sukacita bagi kedua orang tua, terlebih membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya dalam pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati tumbuh dan kembangnya, sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan anak kami yang masih kecil ini pun bertumbuh kebenaran firman-Mu, dan dia boleh tumbuh besar menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang membawa sukacita bagi keluarga. Berkati orang tua, berkati juga segenap keluarga besar, sehingga sukacita hari ini boleh menjadi sukacita yang diberkati oleh Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada kedua orang tua kami persilahkan. Sebelum kembali ke tempat, maka kami persilahkan Runggun untuk menyerahkan surat
Silakan Putra. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari angkat pujian dengan bernyanyi menurut kitab Pendenden nomor 178. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sejahtera-Nya. Jadilah pembawa kasih di tengah-tengah kehidupan ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Terpuji Tuhan, ibadah minggu kita sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah sama-sama mendengarkan firman pada hari ini. Saatnya kita masuk ke saat teduh untuk merenungkan firman dan kita bisa menjadi pelaku firman. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kami mewakili Majelis GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia di dalam ibadah live streaming kita. Kita tahu Tuhan pasti menyertai kita di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pendeta Jenny Karosekali yang sudah menaburkan firman. Kami berdoa pendeta dan keluarga senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yesus. Juga terima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Yerusalem yang sudah melaksanakan pelayanan di hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada tim IT, singer, dan organis. Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan. Kami mengucapkan selamat buat anak kami Leon yang hari ini sudah dibaptis. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai di dalam tumbuh kembangnya. Selamat juga buat orang tua. Orang tua mampu membimbing dan mengarahkan anak kekasih sesuai dengan kasih Kristus. Untuk jemaat GBKP Cengkareng, seperti yang sudah diwartakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah minggu kami akan men-share link seluruh kegiatan nanti. Mari kita setia dan terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan ini. Tuhan Yesus menyertai kita, tetap semangat, salam sehat, mejua-jua. Shalom.